Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam sesi kuliah statistik penelitian pada pokok bahasan analisis komparatif. Pada video pertama tentang analisis komparatif sudah dibahas tentang analisis komparatif testi sampel kecil di mana antar sampelnya saling berhubungan atau sampelnya saling berkorelasi. Pada pembahasan video pertama tentang analisis komparatif sudah dijelaskan tentang bagaimana contoh perhitungan analisis komparatif sampelnya berkorelasi di mana jumlah sampel kurang dari 30. Pada video kedua ini akan disajikan tentang analisis komparatif testi dengan menggunakan sampel besar di mana N lebih atau sama dengan 30 orang. Data yang digunakan adalah data tunggal. Jadi, kita akan membahas tentang analisis komparatif dengan testi atau studenti sampel besar N lebih dari 30 atau sama dengan 30 untuk sampel yang berkorelasi. Data yang akan kita gunakan adalah data tunggal. Rumus yang digunakan adalah seperti ini. Ini adalah rumus yang digunakan untuk data tunggal, sampel besar, kemudian sampelnya saling berkorelasi. Maka di sini kita bisa melihat ada 2R(Y). Ada 2R(Y) itu menunjukkan bahwa rumus ini digunakan untuk sampel yang berkorelasi. Ada dua kondisi dalam analisis data nanti, yaitu ada data tunggal dan ada data kelompok. Maka pada video ini kita akan membahas tentang data tunggal. Misalnya dalam suatu kegiatan penelitian ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa menggunakan kurikulum lama dengan kurikulum baru. Eksperimen dilakukan di kelas khusus pada 35 orang siswa MAN. Setelah data ditabulasikan, maka tampak pada tabel berikut. Jadi kita ingin melihat mana yang lebih efektif, mana yang lebih baik antara kurikulum lama dan kurikulum baru pada prestasi belajar siswa. Ini adalah datanya. Datanya ada 35 orang. Data pertama, kurikulum lama 65 sampai 35. Jadi ini variabel X ya, X dilanjutkan dengan nomor 19 variabel X. Kemudian kurikulum baru variabel Y ini dilanjutkan kemari variabel Y. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah menyiapkan atau membuat hipotesis. Membuat hipotesis. HA atau hipotesa alternatif berbunyi, ada perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa menggunakan kurikulum lama dan menggunakan kurikulum baru pada siswa madrasah aliyah negeri. Kemudian H0-nya tidak terdapat perbedaan yang signifikan
antara prestasi belajar siswa menggunakan kurikulum lama dengan prestasi belajar siswa menggunakan kurikulum baru pada siswa madrasah aliyah negeri. Untuk menguji hipotesis ini, ada proses yang harus kita lakukan. Yang pertama tentunya adalah mencari harga T observasi atau T hitung. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah menyiapkan tabel perhitungan variabel X. Ini dia. Ini adalah data nilai tertinggi sampai nilai terendah. Ini frekuensinya. Lalu kita jumlahkan, hasilnya 35. Kolom 3 kalikan F dengan X. 3 dikali 75 dapat 225. Lalu diisi sampai ke bawah, kemudian jumlahkan. 2160 adalah sigma Fx. Fx pangkat 2 berarti kolom F atau kolom 2 dikali dengan X pangkat 2, 75 dikali 75, dapatlah 16.875. Begitu seterusnya diisi sampai nanti 4 dikali 50 pangkat 2, hasilnya adalah 10.000, lalu dijumlahkan 135.100 adalah sigma Fx pangkat 2. Yang kedua adalah menghitung min dan standar deviasi pada variabel X. Maka dari tabel di atas kita tinggal memasukkan angka-angkanya. Sigma Fx per N 2160 per 35 61,714. Min X adalah 61,714. Kemudian menghitung standar deviasi. Standar deviasi X adalah akar sigma Fx pangkat 2 per N dikurangi dalam kurung sigma Fx per N pangkat 2. Dimasukkan angka-angkanya, maka diperolehlah standar deviasi X adalah 7,166. Standar deviasi X atau standar deviasi variabel X adalah 7,166. Dengan cara yang sama juga dihitung variabel Y, membuat tabel perhitungan untuk menghitung min dan standar deviasi seperti ini. Kemudian dihitung min variabel Y-nya, ya, min variabel Y 2300 per 35 65,714. Kemudian standar deviasi Y-nya adalah ini, masukkan angka-angkanya, maka dapatlah standar deviasi Y adalah 7,943. Jadi standar deviasi variabel Y adalah 7,943. Selanjutnya menghitung koefisien korelasi R product moment variabel X dan variabel Y. Kita siapkan peta korelasinya seperti ini. Ini adalah nilai X ditulis dari kecil ke besar, kemudian variabel Y dari besar ke kecil, kemudian ini adalah teli pasangan variabel X dan variabel Y, lalu dijumlahkan, dapatlah 1, 2, 2, 1, kemudian diisi. Ini adalah sigma Fx, penjumlahan dari hasil teli. 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Begitu seterusnya. Kemudian ini adalah X aksen, X terkaan, diletakkan di sini angka 0. Ke kanan 1, 2, 3 berurut, tanda positif, ke kiri tanda negatif. Kemudian ini perkalian F dengan X aksen, 4 dengan min 3, hasilnya min 12. Begitu seterusnya.
Kemudian Fx aksen pangkat 2 adalah F frekuensi dikali dengan X aksen pangkat 2 min 3 kali min 3 sama dengan 9, 4 kali 9 sama dengan 36. Begitu seterusnya yang lain. Begitu juga untuk variabel Y, Fy adalah frekuensi hasil teli 1 tambah 2. Ini adalah Y aksen terkaan, boleh digunakan angka 0 di sini. Ke atas 1, 2, 3 positif, ke bawah 1, 2, 3 negatif. Untuk Y terkaan letaknya boleh di sini, boleh di sini. Kalau di sini yang diterka berarti ini 1, 2. Ini 0 menjadi min 1, min 2, min 3, min 4. Untuk memudahkan perhitungan tentu disarankan nolnya berada di tengah supaya kita bermain dengan angka-angka kecil. Demikian juga yang X boleh di sini, boleh di sini. Fy adalah perkalian F dengan Y aksen. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 2, 6. Begitu seterusnya, lalu dijumlahkan. Kemudian Fy aksen pangkat 2, F dikali Y aksen pangkat 2, 3 kali 3, 9. 3 dikali 9 sama dengan 27, diisi begitu seterusnya sampai ke bawah. Untuk mengisi X aksen Y aksen, terlebih dahulu harus diisi dulu di dalam sel. Ini ada angka di atas teli. Caranya adalah frekuensi teli ini 1 dikali X aksen kali 1 dikali Y aksen. Y aksen di sini 3. 1 kali 1, 1 dikali 3, hasilnya 3. Kemudian 2 dikali X aksen 2, 2 dikali 2, 4 dikali 3 sama dengan 12. Begitu seterusnya untuk yang lain. Kemudian dijumlahkan ke bawah, hasilnya adalah 69. Ini adalah checking. Kalau jumlahnya tidak sama, maka perhitungan jangan dilanjutkan. Ada 2 kali checking. Pertama adalah checking nilai N. Maka ini kalau dijumlahkan dari atas ke bawah, jumlahnya 35. Dari kiri ke kanan kalau dijumlahkan juga hasilnya 35. Apabila jumlahnya tidak sama, jangan dilanjutkan, ada kemungkinan kesalahan perhitungan waktu menghitung frekuensi X maupun frekuensi Y. Kalau sudah benar jumlahnya sama, baru bisa dilanjutkan pada kolom-kolom berikutnya. Kemudian checking kedua adalah sigma X aksen Y aksen, baik pada kolom Y maupun kolom X hasilnya harus sama. Apabila jumlahnya sudah sama, maka perhitungan bisa dilanjutkan. Selanjutnya substitusikan ke dalam rumus. Maka dari peta korelasi kita tinggal masukkan angka-angka ini. Sudah ada dari peta korelasi tadi. Dimasukkan, kemudian dihitung, maka diperolehlah RXY, koefisien korelasi XY. Nah, ini adalah koefisien korelasi XY 0,907. Selanjutnya dari peta korelasi dihitung koefisien korelasi XY dengan rumus seperti ini. Masukkan angka-angkanya. Setelah dimasukkan angka-angkanya, diperolehlah RXY sama dengan 0,907. Selanjutnya, menghitung harga T observasi atau T hitung dari tabel perhitungan. Ini rumus yang digunakan. Dari tabel perhitungan sudah diperoleh MX dan MY. Ini SDX per akar N kurang 1 ini 7,168 per akar 35 kurang 1 dikuadratkan, dijumlahkan, begitu seterusnya. Kemudian ini adalah angka koefisien korelasi yang kita peroleh dari peta korelasi. Kemudian ini SDX dan nilai N. Maka setelah kita hitung, ini hasilnya adalah
min 6,981. Jadi T observasinya adalah min 6,981. Langkah selanjutnya adalah memberikan interpretasi terhadap T observasi atau T hitung. Pertama adalah mencari DF, di mana DF atau DB N kurang 1, N-nya ada 35, 1 konstan, jadi 34. Kemudian yang kedua, berkonsultasi dengan tabel nilai T. Dengan DF 34 ternyata tidak ditemukan, yang ada adalah DF 35. Maka dengan DF 35, T tabel diperoleh taraf signifikan 5%, 2,03, taraf signifikan 1%, 2,72. Mari kita lihat tabel. 34 tidak ditemukan, yang ada adalah 35. Taraf signifikan 5% adalah 2,03, 1%, 2,72. Ini adalah angka yang dijadikan batas menerima atau menolak hipotesis. Kalau kita gunakan 5% dengan tingkat kesalahan lebih tinggi, batas menerima dan menolak hipotesis 2,03. Tapi kalau ingin lebih sedikit tingkat kesalahannya 2,72. Ini adalah batas menerima dan menolak hipotesis menggunakan 5% atau menggunakan 1%. Langkah selanjutnya adalah membandingkan T observasi dengan T tabel. Bila T observasi sama dengan atau lebih besar dari T tabel, maka hipotesa 0 ditolak, yang berarti ada perbedaan yang signifikan. Yang kedua, bila T observasi lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis 0 atau H0 diterima, yang berarti tidak ada perbedaan. Dengan T observasi 6,981, ini boleh juga dibaca min, karena hasil perhitungan min 6, karena tanda plus minus tidak berpengaruh terhadap interpretasi, maka 6,981 berarti jauh lebih besar dari T tabel, baik pada taraf signifikan 5% maupun 1%. 6,981 ini lebih besar dari 2,03 dan juga lebih besar dari 2,72. Dengan demikian HA diterima dan H0 ditolak, yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Apa kesimpulan dari hasil analisis di atas? Ada perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa menggunakan kurikulum lama dengan prestasi belajar siswa menggunakan kurikulum baru. Perbedaan min kurikulum lama 61,714 dan kurikulum baru 65,714 menunjukkan bahwa kurikulum baru lebih baik dibandingkan dengan kurikulum lama. Oleh karena itu, rekomendasi hasil penelitian kepada sekolah disarankan untuk menggunakan kurikulum baru dalam rangka untuk meningkatkan hasil belajar atau prestasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Negeri. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa Madrasah Aliyah Negeri ada perbedaan yang signifikan, di mana ditunjukkan bahwa nilai rata-rata prestasi belajar siswa menggunakan kurikulum baru lebih baik dibandingkan dengan menggunakan kurikulum lama. Demikian penjelasan tentang bagaimana melakukan teknik analisis komparatif dengan testi sampel besar, di mana sampelnya berkorelasi antara variabel yang dikorelasikan, baik antara X1 dengan X2, antara X dengan Y, dan seterusnya. Mudah-mudahan penjelasan ini akan memberikan pemahaman kepada seluruh penonton video ini, baik mahasiswa, guru, maupun peneliti pemula. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai jumpa nanti pada video ketiga, yaitu teknik analisis testi
sampel besar data kelompok di mana antar sampelnya saling berkorelasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.